kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya David Rorisanto dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-783. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari efisiensi. Nah, efisiensi sendiri adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Sebagai contoh, maka unit A akan dikatakan lebih efisien dibanding unit B karena sumber daya yang digunakan unit A lebih sedikit daripada unit B. Nah, efisiensi itu dapat diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dengan output yang diukur. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas angka 1. Nah, semakin besar angkanya, semakin tinggi pula tingkat efisiensinya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja dari sebuah perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari 1 dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efektivitas. Nah, efektivitas sendiri adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, secara sederhananya itu, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Sebagai contoh, jika suatu organisasi bertujuan untuk membangun suatu rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah departemen kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua target tersebut harus tercapai, maka mekanisme kerja organisasi tersebut dikatakan efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, maka organisasi tersebut tidak bekerja secara efektif. Jadi, tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik seringkali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti inilah yang bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil. Nah, selanjutnya yaitu hubungan atau korelasi antara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas saling berkaitan satu sama lain. Nah, suatu perusahaan manufaktur yang menjalankan anggaran dengan konsumsi terendah atas sumber daya mungkin akan efisien. Tetapi, jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita perusahaan, maka anggaran tersebut tidak dapat dikatakan efektif. Nah, anggaran akan bersifat efisien apabila jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Octavio, NIM 2019-210-802. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis varians. Analisis varians adalah cara atau metode untuk membandingkan antara nilai aktual, biaya aktual dengan biaya standar atau nilai anggaran. Nah, seperti yang diketahui, analisis varian sendiri terbagi menjadi 4 level. Nah, yang pertama adalah varians penjualan dan laba. Jika kita membandingkan antara penjualan ataupun laba, varians atau selisih dikatakan menguntungkan jika nilai aktual dari penjualan lebih besar daripada nilai anggarannya. Misal, penjualan perusahaan A secara aktual 50 juta, sedangkan dianggarkan penjualan perusahaan 40 juta. Sehingga keadaan tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan merencanakan akan menjual sebanyak
50 juta tapi lebih besar 40 juta tapi lebih besar aktualnya jadi 50 juta. Nah, di sini perusahaan terbilang untung. Sebaliknya dikatakan tidak menguntungkan jika nilai aktualnya lebih kecil daripada nilai anggaran. Selanjutnya adalah varians biaya. Varians biaya itu baik biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, atau biaya overhead pabrik atau biaya lain-lain seperti biaya operasional dan biaya penjualan maupun biaya administrasi umum dikatakan tidak menguntungkan. Itu berkebalikan dengan varians penjualan dan laba yang dikatakan tidak menguntungkan ketika nilai aktualnya biaya yang aktualnya lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Misalkan biaya bahan bakunya dianggarkan 50 juta. Tetapi ternyata biaya bahan bakunya menjadi 100 juta. Tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga sebaliknya, jika biaya aktual lebih kecil daripada yang dianggarkan, maka itu adalah keadaan yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa analisis varian itu terdiri dari beberapa level, mulai dari level 0 dan yang paling tinggi adalah level 3. Yang pertama adalah varians biaya bahan baku langsung. Jadi yang kita bandingkan adalah nilai dari biaya bahan baku langsung yang dianggarkan dengan realisasi. Nah, varian biaya bahan baku langsung itu jenisnya ada 2, yaitu yang pertama adalah varians harga dan yang kedua adalah varians efisiensi. Varian harga adalah perbandingan antara harga beli aktual bahan baku dan harga beli bahan baku aktual dengan harga beli bahan baku yang dianggarkan dikalikan dengan Q aktual. Q itu adalah kuantitas atau jumlah atau unit produksi aktual. Sedangkan untuk varians efisiensi itu adalah varians yang membandingkan antara jumlah aktual penggunaan bahan baku aktual dikurangi dengan jumlah pembuatan bahan baku yang dianggarkan dikalikan dengan harga bahan baku anggaran. Selisih efisiensi ini mengukur sejauh mana penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Jika nantinya kesimpulan yang didapatkan dari varians efisiensi ini adalah tidak menguntungkan, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah karena adanya ketidakefisienan dalam penggunaan bahan baku. Ketidakefisiensi dalam penggunaan bahan baku ini varians biaya bahan baku langsung. Nah, selanjutnya adalah varians tenaga kerja langsung. Kita bandingkan keduanya. Yang pertama adalah varians upah. Varians upah adalah T aktual dikurangi dengan T anggaran dikali dengan J aktual. Yang kedua adalah varians efisiensi, yaitu J aktual dikurangi dengan J anggaran dikali dengan T anggaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Zamendra dengan NIM 2019-210789. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis analisis varians. Yang pertama ada analisis varians satu arah atau one way ANOVA. Merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata.
di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen. Dalam teknik ANOVA satu jalur biasanya digunakan dalam penelitian eksperimen ataupun ex post facto. Maksud dari kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel, di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Di sini terdapat contoh kasus ANOVA satu arah. Dalam tabel terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia beserta program diet. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa ada 4 metode. Dari 4 metode itu dilakukan oleh beberapa orang, tapi tiap metode dilakukan oleh orang yang berbeda. Pada tabel di atas terlihat data diperoleh dari sampel yang berbeda perlakuan antar kelompok. Karena itu, kita hanya bisa membandingkan antar kelompok atau metode, tapi tidak bisa membandingkan antar orang, karena setiap tidak melakukan metode yang sama. Oleh karena itu dikatakan satu arah saja atau metode. Yang kedua, ANOVA dua arah tanpa interaksi atau ANOVA two way without interaction. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi. Artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok atau antar perlakuan. Asumsi ANOVA dua arah tanpa interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen berskala interval atau rasio. Lalu yang kedua, tidak terdapat outlier atau pencilan pada variabel dependen. Yang ketiga, dua variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Yang keempat, tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Lalu, variabel dependen terdistribusi secara normal. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan antara kedua variabel independen. Pada ANOVA dua arah, tanpa interaksi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel independen yang ada pada penelitian. Lalu yang ketiga, ada ANOVA dua arah dengan interaksi atau ANOVA two way with interaction. Merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari beban tenaga untuk departemen kamar. Nah, di sini terdapat tabel di mana terdapat anggaran, realisasi dan perbedaan, dan juga terdapat jumlah tamu menginap per kamar, waktu cover per kamar per menit, total waktu cover per jam, tarif per jam, dan jumlah seluruhnya. Terdapat 440 di anggaran, kemudian seterusnya. Kemudian ada realisasi terdapat 415, 28, dan seterusnya. Kemudian ada data perbedaan. Nah, dari ilustrasi contoh di atas terdapat perbedaan beban tenaga sebesar 1.560 yang dalam hal ini merupakan perbedaan menguntungkan atau favorable. Perbedaan anggaran terhadap realisasi ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tentang penyebabnya melalui analisis varian sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis volume, di mana jumlah yang dianggarkan itu dikurangi dengan jumlah jam yang semestinya menurut standar untuk output yang dihasilkan dikali tarif yang dianggarkan, yaitu 220 dikurangi 207,5 dikali 33.500. Kemudian hasilnya itu 408
favorable. Kemudian B, variance tarif, yang dimana tarif yang dianggarkan dikurangi tarif yang sebenarnya dikali jumlah jam yang dianggarkan. Jadi 33.500 dikurangi 30.000 dikali 220, hasilnya 770.000 favorable. Kemudian variance efisiensi, yaitu jumlah jam yang semestinya menurut standar untuk output yang dihasilkan dikurangi jumlah jam yang sebenarnya, itu dikali tarif yang dianggarkan, yaitu sebesar 207,5 dikurangi 193,67 dikali 33.500, hasilnya 463.305. Kemudian varians volume dan tarif, di mana jumlah jam yang dianggarkan itu dikurangi jumlah jam yang sebenarnya dikali tarif yang dianggarkan dikurangi tarif yang sebenarnya. Kemudian 220 dikurangi 193,67 dikali 5.500 dikurangi 30.000, hasilnya 92.155. Nah, dari ikhtiar pendapatan dari beban si gura hotel ini ada dua hal yang sangat berkaitan dengan usaha jasa perhotelan, yaitu terhadap pendapatan kamar dan beban pegawai. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, pendapatan kamar merupakan sumber pendapatan utama dalam bisnis perhotelan yang hubungannya sangat erat dengan pengukuran kinerja perusahaan. Hal tersebut dinyatakan karena besar kecilnya laba operasi yang dapat diraih tidak lepas dari tingkat penghuninya. Hotel itu sendiri yang tercermin pada pendapatan operasionalnya. Yang kedua yaitu sebagai badan usaha jasa, peranan sumber daya manusia sangat dominan, sehingga beban pegawai terkait dalam hal ini perlu dianalisis secara cermat dalam upaya meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga yaitu selain porsi untuk beban pegawai cukup dominan, bila dibandingkan dengan beban kamar yang lain, juga terdapat unsur-unsur beban variabel yang dalam hal ini merupakan beban controllable dan perlu dianalisis dalam rangka pengendalian. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.